Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share, buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Semua diawali dengan perceraian. Bab 936-940. Dalam keadaan normal, seorang master dengan kekuatan internal puncak yang melintasi level dan bertarung melawan master di alam fana tidak akan berada dalam kekacauan seperti itu, bukan? Bukan tidak mungkin untuk melakukan beberapa atau 10 gerakan, tetapi ketika Guchen menyerang dengan seluruh kekuatannya, Tian Guang terjatuh ke tanah hanya dengan satu gerakan dan tidak bisa bangun. Memang benar kamu berada di puncak energi internalmu. Tapi kamu terhidrasi dan makan lebih sedikit ramuan, apakah itu akan membantu latihanmu di tahap awal, dan nanti akan berbahaya. Energi batin baru puncaknya, saya seperti orang kuat di usia 6 tahun. Kecepatan kemajuan ini sungguh jahat. Namun, ada begitu banyak orang jenius di dunia, dan Guchen tidaklah unik. Sekte Naga dan Harimau juga memiliki seorang jenius yang sebanding dengannya. Itu adalah Qin Huaisheng. Guchen memasuki Neijin pada usia 6 tahun, tetapi Qin Huaisheng memasuki sekte pada usia 6 tahun. Kecepatan kemajuan mereka sangat mencengangkan. Seorang pejuang bawaan yang langka di dunia bertemu dengan seorang kultivator bawaan di sekte Harimau Naga. Guru surgawi benar-benar ingin melihat kegembiraan dan tidak menganggapnya terlalu serius, jadi dia berencana untuk membiarkan cucu muridnya yang baik bertarung dengan Guchen. Terlalu sombong. Qin Huaisheng berdiri di pintu aula dan berkata dengan suara yang dalam. Pedang di tangannya gemetar karena marah. Guru surgawi tua mengelus janggutnya dan berkata sambil tersenyum menggoda, apakah tidak ada perasaan kagum sekarang? Kalian berdua bisa berlatih bersama. Rutenya berbeda, tapi ternyata bakatnya sangat mirip. Orang ini juga baru saja menggunakan kutukan cahaya emas Tao, dan dia berasal dari sekte yang sama. Jika kalian berdua bertarung, itu pasti akan menjadi pertarungan paling menarik dalam 100 tahun terakhir. Jangan khawatir, Guru, saya pasti akan memberi pelajaran pada orang sombong ini. Setelah itu, guru surgawi tua berbalik dan masuk ke dalam rumah. Dia tidak peduli apakah Guchen sombong atau tidak. Saat ini, guru surgawi sudah memikirkan cara lain untuk menghasilkan uang. Tidak terlalu mahal untuk menagih mereka 10.000 yuan untuk tiket pertempuran yang begitu indah, kan? Guru surgawi tua itu mencibir dengan ekspresi terobsesi pada uang di wajahnya. Ini benar-benar memeras keuntungan para murid dan murid. Gunung Harimau Naga tidak menyukai uang, tetapi guru surgawi menyukainya. Ini hanyalah cara unik untuk menghasilkan uang. Orang-orang dari semua sekte Tao akan datang ke jamuan keluarga sekte ini dan mengundi untuk memilih lawan mereka satu persatu. Jadi sudah ada banyak orang dari semua sekte besar hari itu. Jika ada lebih banyak orang dari dunia, mungkin akan penuh sesak. Jangankan 10.000 yuan untuk sebuah tiket, orang-orang pasti akan datang untuk mendapatkan tiket dengan harga 100.000 yuan. Itu karena hadiah yang diberikan oleh guru surgawi tahun ini terlalu murah hati. Dikatakan bahwa tempat pertama akan dihargai dengan keterampilan Tao kelas 1, keterampilan pernapasan penyu. Keterampilan ini dibagi menjadi keterampilan internal dan keterampilan pikiran, dan ada juga metode telapak tangan, yang hanya dapat dipelajari oleh orang-orang setingkat Sanxing Zenren dari Sekte Naga dan Harimau di masa lalu. Hadiah kedua adalah 5 rumput beracun plus teknik telapak guntur. Hadiah untuk tempat ketiga sedikit lebih rendah, telur phoenix. Jadi perjamuan keluarga sekte besok pasti akan sangat seru. Setelah Guchen melakukan kunjungan pertamanya, dia diakui oleh Sekte Naga dan Harimau dan dapat mengikuti kompetisi besok. Banyak orang mendaftar untuk berpartisipasi setiap tahun. Mereka semua ada di sini untuk mendapatkan hadiah, tetapi ada alasan mengapa Sekte Harimau Naga begitu murah hati, karena semuanya pada dasarnya telah ditentukan sebelumnya setiap tahun. Faktanya, ini tidak bisa dianggap sebagai keputusan tersirat. Alasan utamanya adalah bahwa orang-orang ini tidak dapat menggoyahkan penguasa Sekte Naga dan Harimau. Qin Huaisheng pada dasarnya adalah yang pertama setiap tahun, dan jenius dari Sekte Naga dan Harimau hanya sedikit lebih menonjol, bukan berarti yang lain lebih rendah. Benar saja, 3 teratas pada dasarnya berasal dari Sekte Naga dan Harimau, jadi ini adalah pekerjaan kidal. Di sore hari, di aula belakang Sekte Naga dan Harimau, 3 tetua sekte tersebut, serta Tian Situa dan beberapa tokoh inti dari Sekte Naga dan Harimau semuanya berkumpul bersama. Guru, tidak banyak orang yang mendaftar untuk berpartisipasi, dan harga tiket Anda 10.000 yuan per tiket. Bukankah itu terlalu mahal? Mereka tahu bahwa hadiahnya besar, dan mereka tidak dapat lepas dari Sekte Harimau Naga, begitu banyak orang merasa tidak perlu mendaftar. Saya baru saja melihat-lihat dan sebagian besar orang yang berpartisipasi dalam perjamuan keluarga sekte adalah penganut Tao. Itu saja, tidak ada seorang pun di dunia luar. Guru surgawi tua itu mengelus janggutnya dan berkata dengan suara yang dalam, segera keluarkan beritanya,
akan ada persaingan antara pejuang bawaan dan kultivator bawaan dalam pertempuran, dan mereka dijamin menghasilkan uang. Itu cukup sepadan untuk harga tiketnya. Tidak, ini terlalu konyol. Huaisheng adalah seorang kultivator. Jika Anda melakukan ini, dia akan terkena masalah duniawi. Akan banyak penggemar dan pelamar. Kamu mengatakan hal seperti itu. Aku khawatir tidak ada seorang pun di ruang pameran yang bisa duduk hari itu. Pria di sebelahnya berjubah hitam berkata dengan malu. Qin Huaisheng adalah muridnya yang paling dibanggakan. Dia tampan, bisa bermain pedang, dan memiliki banyak adik perempuan. Setiap tahun, banyak wanita menghabiskan banyak uang hanya untuk datang dan menemuinya. Awalnya, ini sudah memalukan bagi gurunya. Dia sangat takut Qin Huaisheng akan berhenti berkultivasi dan turun gunung untuk hidup bahagia. Siapa yang bisa menahan godaan dunia luar, wanita, uang, semua ini tersedia selama Qin Huaisheng turun gunung. Levelnya sama dengan mahasiswa terbaik di universitas, dan akan tersedia banyak uang ketika dia keluar. Situasinya sudah tidak stabil sekarang. Jika guru surgawi membuat tipu muslihat untuk mengadu prajurit bawaan melawan kultivator bawaan, berapa banyak sekte dan berapa banyak kekuatan yang ingin memburu Qin Huaisheng. Begitu dia pergi, terus terang, setidaknya sepertiga dari sekte naga dan harimau akan layu. Qin Huaisheng sendiri telah mampu memikul seperempat atau bahkan sepertiga dari PDB Sekte Naga dan Harimau dalam beberapa tahun terakhir. Lakukan saja, saya akan membuat pertandingan besok lebih seru sebagai gimmick. Prajurit bawaan bertarung melawan kultivator bawaan. Mereka belum pernah melihat pemandangan seperti itu dalam hidup saya. 10.000 yuan untuk sebuah tiket bukanlah sebuah kerugian. Kita akan mendapat untung banyak, dan cepat perbaiki halaman belakang, bocor setelah hujan. Tetapi guru, jika Anda melakukan ini, Huaisheng akan terlihat di depan semua orang. Orang takut menjadi terkenal, dan babi takut menjadi kuat. Apakah Anda tidak mengerti ini? Pendeta Tao berjubah hitam berkata dengan cemas. Guru surgawi yang lama hendak pergi, tetapi pada saat ini dia berhenti, setiap orang memiliki makna hidupnya sendiri. Anda tidak berhak menyembunyikannya secara diam-diam. Jika saya adalah pejuang bawaan saat itu, saya jamin saya akan lebih terkenal daripada dia. Adapun dia di masa depan, apakah dia akan pergi atau tinggal, itu terserah dia. Apa itu bawaan? Artinya Anda dilahirkan untuk melakukan ini. Misalnya, beberapa orang dilahirkan untuk menjadi tentara, mereka memiliki kekuatan fisik yang luar biasa dan dilahirkan untuk menjadi tentara. Ada orang yang terlahir sebagai akademisi, dan akademisi papan atas mempertahankan statusnya dengan giat belajar. Namun, akademisi itu berbeda, mereka tidur setiap hari dan membaca buku sebelum ujian, dan mereka tetap bisa mendapat nilai penuh. Qin Huaisheng adalah seorang kultivator alami. Sejujurnya, bahkan guru surgawi pun iri dengan bakatnya. Guru surgawi tua sangat kuat dan berkuasa, tetapi dia hanyalah seorang kultivator yang mahir. Ketika dia masih kecil, dia selalu diintimidasi oleh guru dan paman karena kebodohannya adalah usahanya yang berlebihan di periode selanjutnya yang menggantikan bakat bawaannya. Orang berbakat bisa menjadi manusia hanya dengan belajar, sedangkan orang bodoh hanya bisa menutupi kekurangannya melalui kerja keras yang terus-menerus. Guru Qin Huaisheng takut reputasinya akan terlalu besar. Di masa depan, muridnya tidak ingin mempraktikkan Taoisme dengan benar dan berencana memasuki dunia sekuler. Karena semua orang melatihnya sebagai penerus guru surgawi di masa depan, pada dasarnya tidak ada yang keberatan dengan masa depan Qin Huaisheng sebagai guru surgawi. Pada usia lebih dari 20 tahun, dia sudah mendekati alam transformasi ilahi. Pada usia 15 tahun, dia telah menembus tahap pembangunan fondasi dan memasuki alam transformasi fana di tahap tengah hingga akhir transformasi fana. Jika terus berkembang dengan kecepatan seperti ini, di masa depan Qin Huaisheng kemungkinan besar akan menjadi satu-satunya orang yang mencapai pencerahan dan menjadi abadi dalam beberapa ratus tahun terakhir ketika dia berusia tua. Orang terakhir yang mencapai pencerahan tidak lain adalah guru Tai Chi Zhang Sanfeng. Dia juga seseorang yang hampir tidak dikenali oleh semua orang sebagai makhluk abadi. Setidaknya dia telah mencapai alam keabadian yang lepas. Jika tidak, Kaisar Dinasti Ming dan Qing tidak akan mengirim orang untuk mencarinya. Banyak orang bahkan berpikir bahwa Zhang Sanfeng masih hidup, tetapi itu hanya legenda. Selama Qin Huaisheng dapat mempraktikkan Taoisme dengan tenang, dia kemungkinan besar akan menjadi guru surgawi yang terkenal di masa depan, dan dia mungkin juga mencapai puncak ranah Sanxian di masa depan. Namun jika ia tidak bisa memegang teguh niat awalnya dan ingin melihat dunia sekuler, maka semua usahanya akan sia-sia. Di manakah dunia penuh warna di luar itu? Itu adalah kota yang lembut. Itu adalah pisau pembunuh. Itu adalah tempat yang merusak pikiran orang. Tidak ada manusia yang mampu menahan godaan dunia luar yang penuh warna. Inilah sebabnya akar banyak sekte tidak lagi murni. Hanya sekte naga dan harimau yang masih secara paksa mempertahankannya.
Ini adalah masalah sepele bagi semua orang untuk turun dan melanggar sila. Satu-satunya hal yang saya takuti adalah sesuatu akan terjadi pada Qin Huaisheng, reputasi pemain unggulan yang bagus. Awalnya, pria ini memiliki banyak penggemar, dan wanita adalah penghalang dalam perjalanannya dalam berkultivasi. Berapa banyak pahlawan yang mengalami kesulitan menjadi cantik. Guru surgawi harus mengetahui hal ini lebih baik daripada orang lain. Tapi dia tetap mempublikasikan muridnya secara besar-besaran, apakah dia benar-benar tidak takut menimbulkan masalah? Lakukan saja. Guru surgawi tua melambaikan lengan bajunya dan menghela nafas pelan dan berkata, rumah guru surgawi kekurangan uang akhir-akhir ini, jadi saya tidak bisa mengandalkan Huaisheng untuk memberikannya kepada saya. Apakah Anda ingin mendapatkan uangnya? Seperti yang diharapkan, orang-orang dari semua lapisan masyarakat memperhatikan setelah berita itu dirilis. Hanya karena Qin Huaisheng, tiket yang disiapkan oleh Sekte Naga dan Harimau kali ini terjual habis dengan total 3.000 tiket dengan harga masing-masing 10.000. Apalagi ada biaya lain-lain, ini hanya untuk menyaksikan keseruannya saja, Anda harus membayar biaya pendaftaran sebesar 2.000 untuk mengikuti kompetisi. Banyak orang datang untuk mendapatkan hadiah atau bersaing dengan berbagai sekte dalam seni bela diri. Saat ini, Gu Chen dan lainnya sedang menginap di B dan B di kaki gunung Sekte Harimau Naga. Lan Wancheng sedang berbaring di tempat tidur, menelusuri ponselnya, dan tiba-tiba melihat postingan Weibo tentang Sekte Naga dan Harimau. Besok, akan ada pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya, pejuang bawaan versus kultivator bawaan. Dia membaca ini dan segera duduk. Apa? Ketika Gu Chen mendengar suara itu, dia juga berjalan mendekat dan mengambil ponselnya dan melihatnya. Benar saja, itu diposting di Weibo halaman resmi Sekte Naga dan Harimau Sekte datang berkomentar. Dukung Qin Huaisheng. Akun resmi Weibo dari sekte-sekte besar di bawah semuanya menyatakan dukungan mereka untuk Qin Huaisheng. Omong kosong. Sekte yang kamu tantang beberapa hari terakhir ini tidak punya wajah. Tentu saja kamu mendukung bocah cantik Qin Huaisheng itu. Dikatakan bahwa pria ini sangat populer, terutama di kalangan wanita. Saudara Chen, berhati-hatilah dengan wanita-wanita itu. Tetapi jika kamu seorang kekasih, kamu seperti seorang pengejar bintang. Kata Lan Wancheng sambil tersenyum masam. Popularitas saya di kalangan wanita kurang bagus. Gu Chen memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan marah. Itu berbeda. Wanita yang menyukaimu mungkin berkualitas tinggi, tapi mereka pasti tidak bisa dibandingkan dengan Qin Huaisheng dalam jumlah. Dia bahkan bisa menarik perhatian bibi berusia 60 tahun, kan? Qin Huaisheng memang tampan, berambut panjang, selalu berpenampilan malas, mengenakan pakaian berwarna putih, dan sesekali membawa tas. Bentuknya seperti pedang sesuatu yang keluar dari drama kostum. Dia adalah pria impian dari banyak penggemar kostum. Wajah, penampilan, dan karakternya persis seperti yang disukai wanita-wanita ini. Sebagian besar protagonis pria dalam mimpi seperti itu menunggangi kuda putih, mengenakan pakaian putih, berambut panjang, memegang pedang, dan sangat ahli dalam seni bela diri. Qin Huaisheng ini memang seperti itu. Tidak ada yang mengatakan bahwa wanita-wanita ini seperti mengejar bintang. Selama Qin Huaisheng bertindak, dengan temperamen, sosok, dan kungfu, hanya perlu 1 menit bagi orang-orang ini untuk mengejarnya. Saya mendengar bahwa kali ini Qin Huaisheng yang akan mengadakan kompetisi khusus dengan orang lain, dan setengah dari kursi dibeli oleh penggemar idiotnya yang membayar 10.000 yuan layaknya penyanyi tingkat raja menjual tiket konser begitu mahal, tapi Sekte Harimau Naga ini berani. Sekte Naga dan Harimau ini benar-benar tidak cukup asli. Lupakan menggunakan Qin Huaisheng sebagai iklan, kenapa repot-repot dengan saya? Kata Gu Chen tak berdaya. Saudaraku, aku juga ingin tetap bersikap rendah hati. Tapi kekuatan ini benar-benar tidak memungkinkan. Lan Wancheng berbalik dan duduk, brengsek, Saudara Chen, lihat. Ada apa denganmu? Sungguh mengejutkan. Dia berjalan mendekat dan mengambil telepon dan melihatnya lagi, dan segera melihat hadiah yang diberikan oleh Sekte Naga dan Harimau kali ini. Apa itu? Teknik pernapasan penyu. Gu Chen bertanya dengan ekspresi curiga di wajahnya. Lan Wancheng menggaruk kepalanya dan berkata dengan bingung, saya tidak yakin, sepertinya itu adalah sutra kekuatan internal, seperti sutra pembersihan sumsum. Itu dapat mengubah tulang manusia dan mencapai kelahiran kembali. Tempat kedua sebenarnya berisi metode petir dan 5 rumput beracun. Pada saat ini, Gu Chen mau tidak mau mulai membuat perhitungan, bukankah aku harus kalah dari orang itu dengan sengaja untuk mendapatkan 5 rumput beracun? Kalah dengan sengaja. Lan Wancheng meletakkan ponselnya dan bersandar di tempat tidur, Qin Huaisheng adalah seorang kultivator bawaan, dan kekuatannya telah mencapai ranah transformasi fana. Tidak ada yang tahu siapa yang akan menang atau kalah di antara kalian berdua, jadi permainan ini sangat menarik. Saya sekarang mengerti mengapa guru surgawi mengatakan bahwa selama Anda menghadiri perjamuan keluarga sekte, itu tidak akan menghalangi bisnis Anda setelahnya.
Itu semua adalah rutinitas. Gunakan Guchen untuk mengiklankan mereka guna menghasilkan uang. Kali ini, mereka mengadakan jamuan makan untuk ratusan keluarga. Mereka mendapat puluhan juta dari harga tiket saja. Guchen juga membawa bisnis Jiangsu ke provinsi Xinjiang, dan Sekte Naga dan Harimau juga akan menerima bagian di masa depan. Lagi pula, tuan tua ini tidak menderita sama sekali. Rasa hormat dan kebaikan macam apa? Jelas orang tua itu merupakan penggemar uang. Guchen memegang tangannya dan berkata dengan suara yang dalam, Qin Huaisheng dan aku akan menjadi yang pertama atau kedua. Sedangkan untuk tempat ketiga, kamu harus mengambilnya. Kita tidak datang ke sini dengan sia-sia. Lan Wancheng baru saja memarahi guru surgawi karena menjadi pencinta uang dan pencatut, tetapi sekarang wajah Guchen tidak terlihat jauh lebih baik. Seperti yang diharapkan, mereka semua adalah pengusaha, dan mereka tidak akan membiarkan diri mereka menderita sama sekali. Tuan Tian sedang membuat rencana, tetapi Guchen juga membuat rencananya sendiri. 3 harta teratas semuanya adalah harta yang tak ternilai harganya. Jika seseorang mendapatkannya, tidak ada yang akan mengatakan apapun. Bagaimanapun, itu semua untuk dinikmati masyarakat kita sendiri. Umumnya, mereka yang bisa memenangkan penghargaan sebagian besar adalah murid yang bangga dari para tetua sekte. Namun jika barang tersebut didapat oleh pihak luar, kerugiannya akan besar. Guchen dan Qin Huaisheng adalah 2 kuda hitam terkuat di perjamuan 100 keluarga ini. Tidak peduli siapa yang pertama, Guchen pasti dapat mengambil keterampilan klasik Sekte Naga dan Harimau dari sini. Jika memungkinkan, orang-orangnya juga dapat mengambil tempat ketiga. Saya tidak tahu apa yang bisa dilakukan guru surgawi tua selanjutnya. Dia tidak bisa berhenti tertawa. Aku serius, aku ingin telur Phoenix. Aku lebih menginginkan metode guntur dan rumput 5 racun. Sedangkan untuk teknik pernapasan penyu, aku juga menginginkannya. Guchen memegang tangannya dan tersenyum ringan. Meskipun Guchen ingin mendapatkan segalanya untuk hadiah 3 besar, dia jelas tidak memamerkannya. Dia akan melawan Qin Huaisheng, tetapi dia juga tahu bahwa orang ini sangat kuat. Jika 3 harta karun teratas semuanya milik Guchen dan yang lainnya, itu berarti salah satu dari Zhao Kai, Zhang Xiaotian, atau Lan Wancheng harus mengalahkan Qin Huaisheng. Ini agak tidak masuk akal. Bagaimanapun, dia adalah murid paling dibanggakan dari Sekte Harimau Naga, bagaimana dia bisa begitu mudah untuk dihadapi? Kamu benar-benar serakah. Biarkan guru surgawi tua membuka paviliun harta karun Sekte Naga dan Harimau sehingga kamu dapat mengambilnya. Itu berisi esensi yang dirangkum oleh puluhan generasi guru surgawi. Mungkin itu berisi teknik keabadian. Lan Wancheng mau tidak mau tersenyum ringan ketika mendengar ini. Dia berbicara secara tidak sengaja, tetapi ketika Guchen mendengar ini, dia tiba-tiba menoleh, Wancheng. Kamu benar-benar jenius. Ah, ada apa denganku? Lan Wancheng bingung. Bukankah Guchen selalu mengatakan bahwa otaknya tidak bagus di masa lalu? Anggota tubuh tidak berkembang dengan baik, dan otak tidak bekerja dengan baik. Mengapa Anda tiba-tiba memuji dia sebagai seorang jenius? Tempat lain tidak bisa menyembuhkan sisa pembuluh darah bawaan Han Han. Apakah menurutmu Sekte Longhu bisa melakukan sesuatu? Sekte dengan warisan 1000 tahun tidak mungkin tanpa catatan, kan? Guru surgawi tua membuka paviliun sutra. Itu adalah area terlarang di Sekte Harimau Naga. Belum lagi Anda, Qin Huaisheng mungkin tidak bisa masuk ke sana, kan? Lan Wancheng menatapnya dengan tatapan aneh dan berkata, jika dia membuat masalah di Sekte Naga dan Harimau, dia mungkin akan dipukuli sampai mati. Di sekte lain sebelumnya, Guchen masih bisa mengamuk dengan mengandalkan kekuatan kultivasinya sendiri, tetapi di Sekte Naga dan Harimau, dia tidak bisa berbuat semaunya. Guru surgawi tua sendiri dapat mengalahkan 10 Guchen, dan bahkan lebih, 20 di antaranya tidaklah berlebihan. Lebih dari 80 generasi guru surgawi memainkan sebuah permainan, selama mereka yang menggantikan guru surgawi memenuhi syarat untuk memasuki paviliun kitab suci Tibet untuk mempelajari semua teknik terlarang dan berbagai teknik kuno. Terlebih lagi, ketika generasi guru surgawi sebelumnya naik tahta, mereka akan mewariskan kultivasi seumur hidup mereka kepada generasi berikutnya, sehingga generasi guru surgawi berikutnya dapat menjunjung tinggi konsep Tao dan terus mewariskan warisan tersebut. Kerajaan dan pengalaman yang dikumpulkan oleh lebih dari 80 generasi guru surgawi sudah kuat dan berada di dunia lain. Setidaknya Guchen dapat merasakan bahwa guru surgawi setidaknya telah memasuki kondisi menjadi dewa. Ini hanya tebakan kasar, mungkin saja level budidayanya masih di atas transformasi dewa dan sudah memasuki tahap pembentukan ramuan. Tahap pembentukan ramuan disebut dengan kesengsaraan transendensi. Pada tahap ini, ia telah melampaui semua kultivator. 99,99% pejuang. Pada dasarnya, merupakan keajaiban jika hanya ada satu orang yang lahir setiap 100 tahun. Adapun tingkat pembentukan ramuan ini,
itu akan mencapai alam keabadian yang longgar, yang juga merupakan batas yang dapat ditanggung oleh tubuh fana manusia saat ini. Dikatakan bahwa Zhang Sanfeng hanya mencapai alam keabadian yang lepas. Yang abadi yang lepas tidak benar-benar menjadi abadi, tetapi meridian dan tulangnya sangat berubah dibandingkan dengan orang biasa, dan kecepatan pengaturan sel dalam tubuh melambat, turun 100 kali. Dengan kata lain, orang ini awalnya hanya mempunyai umur 30 tahun, tapi setelah menjadi makhluk abadi, dia mungkin bisa hidup 300 atau 500 tahun lagi. Hingga sel-sel tubuh justru membusuk dan mati. Sejauh ini, tidak ada yang berani menggoyahkan status guru surgawi tua, dan tidak ada yang berani menimbulkan masalah di rumah guru surgawi. Sekte Harimau Naga bukan hanya sekte super di Provinsi Xinjiang, tetapi juga salah satu dari sedikit sekte di Kerajaan Xia. Masuk ke Paviliun Sutra di sini seperti menyalakan lentera di toilet, mencari kematian, sial. Apa yang kamu pikirkan? Itu adalah sekte naga dan harimau, bolehkah kamu memaksa masuk? Mungkin. Jika saya mendapat tempat pertama. Jika saya tidak menginginkan keterampilan pernapasan penyu, dapatkah kita berdiskusi untuk pergi ke Paviliun Sutra untuk memilihnya sendiri? Gu Chen bercanda di samping, bahkan saya tidak tahan dengan aturan 3 yang murni dan 6 hukum sekte naga dan harimau. Dia telah menyebutkan sebelumnya bahwa para kultivator juga adalah murid awam, murid sekte luar, dan akhirnya murid sekte dalam. Keluarga Lan mungkin adalah murid dalam sebelumnya, tetapi kemudian mereka meninggalkan sekte tersebut dan mendirikan keluarga mereka sendiri di luar, dan kemudian menjadi murid luar. Pokoknya, pergi dan daftar. Kamu harus mendapatkan telur Phoenix dan 5 rumput beracun. Adapun metode petir, aku akan memberikannya kepadamu ketika saatnya tiba. Gu Chen berkata dengan tenang dengan tangan di belakang punggungnya. Metode petir juga merupakan keterampilan yang diimpikan banyak orang. Metode ini menggunakan kekuatan internal untuk mengubah guntur dan menyebar ke seluruh tubuh. Efeknya sebenarnya mirip dengan kutukan cahaya emas. Kenapa aku membutuhkan benda itu? Itu mencolok dan tidak banyak berguna. Lan Wancheng merentangkan tangannya dan berkata, kamu tidak tahu apa yang baik dan apa yang jahat. Larut malam. Di Aula Sekte Naga dan Harimau, Penatua Sanxing dan timnya sedang memilah orang-orang yang telah mendaftar untuk berpartisipasi. Totalnya hanya ada 8 kelompok, tapi orang itu berjumlah 4 kelompok. Pria berjubah hitam itu mengangkat kepalanya dan berbisik, Guru, bagaimana kalau kita mengubah mereka berempat menjadi 2 kelompok dan membiarkan mereka menggunakan kekuatan mereka dulu? Biarkan Gu Chen, Lan Wancheng, Zhao Kai, dan Zhang Xiaotian membentuk 2 kelompok terlebih dahulu, dan singkirkan keduanya terlebih dahulu, sehingga peluang mereka untuk mencapai puncak akan jauh lebih kecil. Karena Sekte Naga dan Harimau kita berani mengadakan pertunjukan ini, apakah kita masih takut ketika orang-orang ini berpartisipasi? Guru surgawi tua itu memutar matanya ke arah pria itu dan berkata dengan marah. Tuliskan nama orang-orang ini pada sebuah papan, kocok, lalu bagikan. Keesokan harinya, dini hari. Gu Chen dan yang lainnya masih beristirahat di B dan B di kaki gunung, ketika sudah terdengar suara berisik dari luar. Sudah berakhir, berisik di malam hari, masih sangat berisik di pagi hari, Sekte Harimau Naga sudah berakhir, apakah itu akan mempengaruhi istirahatku dan membuatku kalah? Mulai tadi malam, ada pelatihan dan pemindahan barang di Gunung Harimau Naga. Baru pada pukul 3 pagi keadaan berangsur-angsur menjadi tenang. Saat itu baru sekitar jam 7 pagi dan itu dimulai lagi. Apakah orang-orang ini berencana menyiksa Gu Chen secara bergantian dan tidak membiarkan dia beristirahat dengan baik? Lan Wancheng juga berguling dan duduk dari tempat tidur gantung di sebelahnya, ini adalah awal dari perjamuan 100 keluarga. Saatnya bangun. Jika Anda tidak tiba di tempat kejadian setelah waktu tersebut, Anda akan langsung tersingkir. Aku ingin tidur nyenyak. Aku bahkan tidak bisa tidur. Belikan aku secangkir kopi. Tidak, Saudara Chen. Di mana kamu bisa mendapatkan kopi di gunung ini? Apakah kamu tidak akan menghadiri perjamuan 100 keluarga? Orang-orang mulai memasuki tempat tersebut, apakah kamu masih tidur? Setelah mendapat tanggapan, beberapa orang buru-buru bangun. Mendaki gunung dari kaki gunung, yang paling sering dilihat adalah perempuan, terutama gadis muda berusia 20-an atau 17 tahun. Selain itu, mereka memegang beberapa catatan di tangan mereka, mirip dengan pemandu sorak, bahkan ada yang membawa poster yang terbuat dari foto Qin Huaisheng. Aku pergi. Apakah orang-orang ini di sini untuk melihat perjamuan 100 keluarga, atau mereka di sini untuk mengejar bintang? Gu Chen tidak bisa menahan diri untuk berkata tanpa berkata-kata ketika dia melihat kerumunan orang mendaki gunung satu demi satu. Kemegahan para selebriti tidak lebih dari ini. Lan Wancheng juga menggelengkan kepalanya sedikit, jika saya memiliki hubungan yang baik dengan wanita, saya tidak akan berlatih Taoisme. Oh, sungguh membuat iri. Tetapi Saudara Chen, jika Anda melawan Qin Huaisheng nanti, berbaik hatilah, atau para penggemarnya itu mungkin akan penuh permusuhan terhadap Anda. Itu urusan mereka.
Saya hanya ingin menyelesaikannya secepat mungkin dan kembali dengan barang-barang saya. Kata Gu Chen dengan tenang sambil memegang tangannya. Masalah di Provinsi Xinjiang belum terselesaikan, dan ada banyak masalah di Jiangsu, yang benar-benar membuat Gu Chen pusing. Mereka berjalan sampai ke Sekte Harimau Naga dan segera diatur untuk masuk. Adapun Bai Ruohan, dia selalu bersama Gu Chen. Biasanya mereka berempat tidak akan bermain pada waktu yang sama, jadi siapapun yang tinggal akan menjaganya. Aula tempat perjamuan 100 keluarga berada sebesar gimnasium, namun terdapat 3 arena di tengahnya. Di pertandingan pertama, Zhao Kaidan menghadapi pendeta Tao dari Sekte Wudang. Meskipun Zhao Kai dan Zhang Xiaotian selalu mengikuti Gu Chen dan memanggilnya Tuan Muda, bukan berarti kedua orang ini lemah. Keduanya selalu berada di tahap awal alam fana. Meskipun mereka tidak bisa mengalahkan Gu Chen, mereka lebih dari cukup untuk mengalahkan orang biasa. Hanya dengan 10 gerakan, Sekte Wudang berubah menjadi sekte penutup selangkangan. Setelah 10 gerakan, hanya Zhao Kai yang tersisa berdiri di atas ring. Tanpa etika bela diri, bagaimana seseorang bisa berspesialisasi dalam manusia tingkat ketiga? Pria dari Sekte Wudang ini berlutut di lantai dengan satu kaki, mengangkat kepalanya dan menatap tajam ke arah Zhao Kai dan berkata dengan marah. Tapi Zhao Kai hanya melambaikan tangannya, kamu harus mengakui bahwa kamu tidak sebaik orang lain. Kamu juga bisa menyerangku dengan 3 cara, selama kamu punya kemampuan. Dalam pertarungan hidup dan mati yang nyata, kamu masih berbicara tentang seni bela diri kepada orang lain. Kamu. Segera, pria Sekte Wudang itu dibawa turun. Zhao Kai melirik ke panggung yang berlawanan. Zhang Xiaotian baru saja menjatuhkan pria itu dari panggung dan mengacungkan jempolnya. Di panggung penonton, Guru Surgawi Tua dan Qin Huaisheng berdiri di tempat yang tidak mencolok. Sulit bagi orang lain untuk melihat mereka, tetapi keduanya dapat melihat gerakan apapun di antara penonton. Aku tidak menyangka bahwa 2 orang yang dibawa oleh anak kecil ini juga berada di alam fana. Sungguh luar biasa. Rumah Tianxi kita sudah lama tidak semeriah sekarang. Dia menunjuk ke ring di sebelahnya, lihat itu, dia akan lebih mudah ditangani. Saat ini, Lan Wancheng perlahan berjalan ke atas panggung. Orang yang dihadapinya ternyata adalah keturunan Tai Chi. Wudang Yang Suo. Pria itu memperkenalkan dirinya begitu dia muncul dan berkata dengan suara yang dalam. Kemudian ia memamerkan jurus Wudang Tai Chi. Lan Wancheng hanya mengepalkan tinjunya dengan kedua tangan dan membuat Tai Chi bergerak, keluarga Lan Wancheng. Maaf. Keduanya menggunakan Tai Chi dengan terampil. Mereka saling memijat dan meringankan satu sama lain, tidak ada yang bisa menjangkau satu sama lain. Setelah 50 ronde penuh, Gu Chen berteriak dari barisan penonton, cepat. Saya segera naik ke atas panggung, Han Han tidak memiliki siapapun yang menjaga. Oke. Mata Lan Wancheng membelalak saat mendengar ini mencibir. Tiba-tiba, cahaya biru muncul di belakangku. Bang! Telapak tangan itu mengenai pria itu tepat di perut bagian bawah. Namun setelah beberapa detik, pria itu menundukkan kepalanya dan melihat ke perut bagian bawahnya, dia tidak merasakan sakit sama sekali. Telapak tanganmu bulat dan kuat, kenapa tidak ada reaksi saat kamu memukulku? Yang Suo menundukkan kepalanya dan bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Lan Wancheng mengangkat tangannya dan mengulurkan, lihat ke belakang. Berbalik, dia melihat bagian auditorium di belakangnya telah runtuh, dan cetakan telapak tangan dengan diameter hampir 1 meter muncul di dinding. Dengan kata lain, saat dia memukulnya dengan telapak tangan tadi, kekuatannya langsung melewati tubuhnya dan mengenai panggung penonton di belakangnya. Ini adalah salah satu teknik yang paling sulit dipelajari dalam Tai Chi. Mengalahkan seekor lembu melintasi gunung juga bisa disebut mengendalikan udara. Di atas panggung penonton. Dia tidak sederhana, dia tidak sederhana. Di usia yang begitu muda, dia benar-benar bisa mengendalikan Qi. Dia bisa melingkarkan nafasnya sendiri ke sekitar lawan, dan kemudian menggunakan kekuatan internal untuk membubarkan kekuatan. Melalui tubuh lawan, semua kekuatan dapat diarahkan ke target di belakangnya. Ini cukup menarik. Saya ingat ketika saya mempelajari ini ketika saya berusia 50 tahun. Guru Surgawi berkata. Melihat cahaya biru muda yang memudar di belakang Lan Wancheng, Qin Huaisheng tidak bisa menahan diri untuk berbisik, baru saja. Cahaya biru yang keluar dari tubuhnya, Guru, apakah Anda menyadarinya? Saya telah memperhatikan sejak dia muncul di atas panggung. Ini dia. Mata Guru Surgawi Tua berbinar ketika mereka melihat penampilan Baju Ji, tetapi Guru Surgawi Tua itu luar biasa tenang. Mungkin yang dipikirkan Guru Surgawi adalah tidak peduli keahlian khusus apa yang Anda miliki, Anda tidak dapat mengalahkan saya. Namun, Lan Wancheng menggunakannya dengan sangat hati-hati. Itu selalu digunakan sebagai pengungkit dan tidak benar-benar menggunakan Tong Tianru. Selama tujuannya tercapai, tidak perlu melawan sampai mati. Segera, Gu Chen naik ke atas panggung. Dalam waktu kurang dari 5 menit, pihak lain diangkat dari panggung oleh orang lain.
Perjamuan 100 keluarga tahun ini telah berkembang jauh lebih cepat dibandingkan tahun lalu. Separuh dari kemajuan tersebut telah selesai dalam satu pagi. Banyak penonton mulai membicarakannya. Apa yang terjadi tahun ini? Siapa orang-orang di sini dari Sekte Naga dan Harimau? Begitu dia datang ke ring, dia dibawa pergi dalam beberapa menit. Mengapa dia begitu kuat? Ini jauh lebih baik daripada peserta tahun lalu. Benar, dalam keadaan normal, seharusnya ada puluhan pertarungan bola balik, tapi sebelum kita merasa cukup, permainan berakhir. Dan orang-orang ini sepertinya tidak berada di sini untuk bertanding, mereka sepertinya ada di sini untuk mengacaukan situasi. Hei, kamu masih di sini. Benar. Orang-orang ini ada di sini untuk menimbulkan masalah. Dikatakan bahwa mereka berasal dari Jiangsu, dan pemimpinnya adalah Raja Barat Daya yang menyebabkan banyak masalah beberapa hari yang lalu. Dia memimpin dalam membobol provinsi Xinjiang dan telah menghancurkan 7 atau 8 sekte berturut-turut. Dia datang ke Sekte Naga dan Harimau kemarin. Tampaknya orang ini juga ada di sini untuk memulai pertarungan. Entah dia memiliki kemampuan, atau dia orang gila. Setelah 4 pertandingan berturut-turut, Gu Chen dan timnya selalu menjadi pemenang. Tidak hanya orang-orang dari Sekte Naga dan Harimau yang tidak mampu mengalahkan mereka, tetapi orang-orang dari sekte lain juga menderita pukulan. Sekarang meja depan menjadi berantakan, dan hampir semua orang pertama telah ditangkap oleh Gu Chen dan yang lainnya. Bahkan Sekte Harimau Naga dipukuli oleh Gu Chen dan yang lainnya pagi ini, apalagi orang-orang dari sekte lain. Banyak orang yang sudah tidak puas. Di belakang panggung, Qin Huaisheng dibawa ke halaman belakang oleh sekelompok besar orang, dan lebih dari selusin orang mengelilinginya. Saudaraku, apa yang kamu lakukan? Semua orang mengelilinginya, dengan ekspresi serius di wajah mereka. Adik laki-laki, kamu harus stabil dalam beberapa pertandingan berikutnya. Orang-orang anak itu setidaknya mengincar tempat ketiga. Selain anak itu, satu orang harus mendapatkan hadiah tempat ketiga. Jangan sampai Sekte Harimau Naga kehilangan muka. Situasi keseluruhan di lapangan telah diputuskan. Setidaknya satu dari Zhao Kai, Zhang Xiaotian dan Lan Wancheng dapat maju ke posisi ketiga. Adapun siapa yang berada di urutan kedua atau pertama, itu semua tergantung siapa yang bisa bertahan sampai akhir, Gu Chen atau Qin Huaisheng. Jika guru surgawi bersedia mempermainkan penyortiran, itu tidak akan membuat semua orang terlihat cemas. Bahkan jika master lain dari Sekte Naga dan Harimau tidak dapat mengalahkan Gu Chen, mereka tetap tidak memiliki masalah dalam mengalahkan Zhao Kai dan yang lainnya. Di Sekte Naga dan Harimau yang perkasa, Qin Huaisheng bukan satu-satunya yang berkultivasi di alam fana. Orang-orang lainnya bisa berurusan dengan Zhao Kai dan Zhang Xiaotian. Selama keduanya tersingkir, Lan Wancheng akan lebih mudah untuk dihadapi. Tapi orang-orang itu ternyata menghadapi Gu Chen. Sepanjang pagi, pemenang pada dasarnya hanya beberapa master dari Gunung Harimau Naga dan beberapa dari Gu Chen. Saudara-saudara, jangan khawatir, saya pasti akan melakukan yang terbaik. Kata Qin Huaisheng lembut dengan tangan terkepal. Ada 2 orang yang hadir yang bermain melawan Gu Chen sepanjang pagi, dan 2 di antaranya adalah pemain dengan kekuatan internal puncak. Di depan Gu Chen, dia dipukul bola balik. Dia hanya bertahan 5 menit dan terjatuh dari ring. Jangan khawatir tentang yang lain. Ada juga kakak senior Qi Yuhai dan kakak senior Huai. Masih tidak ada masalah dalam berurusan dengan orang-orang itu. Pikiranmu tertuju pada anak laki-laki bernama Gu itu. Aku telah bertarung melawannya. Orang ini punya kekuatan internal yang dalam. Tidak dapat diprediksi, seperti lautan luas, membuat orang merasa takut ketika melawannya. Seorang pria dengan memar di wajahnya berbisik, jadi, Anda harus menemukan cara untuk menghindari serangan frontalnya dan menjaga jarak. Aku tahu, kakak senior. Dia tidak seseram yang kamu kira. Aku belum pernah melihat guru seperti ini. Mungkinkah dia lebih baik dari guruku? Mungkin itu adalah arogansi bawaan dari seorang kultivator bawaan. Gurunya, Guru Tao King Feng, adalah salah satu dari 3 penganut Tao murni, dan kekuatannya mendekati alam transformasi dewa. Qin Huaisheng bisa bertarung dengan gurunya dengan hasil imbang 50-50. Mungkinkah menghadapi Gu Chen ini bisa lebih sulit daripada gurunya sendiri? Sore hari. Momentum di babak kedua bahkan lebih kuat dibandingkan babak pertama. Di pagi hari, pasukan Gu Chen memiliki momentum yang kuat dan mengalahkan sekte lain satu demi satu. Namun, di sore hari, hanya kelompok Gu Chen dan kelompok Sekte Harimau Naga yang tersisa. 2 jam kemudian, Zhang Xiaotian secara bertahap melemah dan terlempar dari ring karena sebuah pukulan. Prinsip aslinya adalah siapapun yang jatuh dari ring akan kalah. Awalnya, Zhang Xiaotian tidak bisa mengalahkan lawannya, tetapi orang ini terlalu kuat, satu pukulan benar-benar membuatnya terbang beberapa meter dan langsung jatuh dari ring. Tidak dihitung, kamu benar-benar menggunakan kekuatan internal dan eksternal untuk menjatuhkanku. Arenanya sangat besar, tapi kamu sengaja menjatuhkanku.
Betapa tercela. Zhang Xiaotian menunjuk ke arahnya dan meraung. Dia ingin menantang di atas ring lagi. Namun, Gu Chen memarahinya dari samping, mundur. Jangan biarkan orang berpikir bahwa kita tidak mampu menerima kekalahan. Baik. Zhang Xiaotian mengangguk tak berdaya, meskipun dia sedikit tidak terima, dia berbalik dan pergi. Adegan selanjutnya adalah Gu Chen menghadapi pria yang baru saja mengalahkan Zhang Xiaotian. 10 menit kemudian, pria itu dikalahkan. Pada saat yang sama, di arena terdekat, Lan Wancheng langsung terbang. Qin Huaisheng lah yang memukul Lan Wancheng hingga terbang keluar, dan dia sangat kejam. Dia memuntahkan seteguk darah saat Gu Chen melihat Lan Wancheng terbang keluar. Ketika dia mendarat, Tong Tianlu tiba-tiba terbangun. Dengan kata lain, dia bahkan tidak punya waktu untuk menggunakan Tong Tianlu atau membentuk segel barusan, tetapi dia tersingkir oleh Qin Huaisheng. Banyak orang di atas panggung juga memperhatikan kilatan cahaya biru yang tiba-tiba di belakang Lan Wancheng. Tong Tianlu, seru seorang lelaki tua berjanggut putih. Banyak orang juga langsung menyadarinya. Tong Tianlu ini adalah teknik yang ditekuni oleh para penganut Tao sepanjang hidup mereka, terutama sekte seperti Sekte Harimau Naga, Sekte Quanzhen, Del. Ketika mereka melihat Tong Tianlu muncul di dunia, mata mereka berbinar. Tapi ini di Sekte Harimau Naga, dan tidak ada yang berani main-main. Di atas panggung, hanya Qin Huaisheng dan Gu Chen yang tersisa di dua panggung. Kedua belah pihak saling memandang karena mereka menganggap satu sama lain sebagai lawan. Aku sangat bahagia untukmu. Gu Chen perlahan mengeluarkan sebatang rokok dari tasnya, menarik napas dalam-dalam dan terkekeh. Qin Huaisheng bertanya dengan ekspresi curiga di wajahnya, mengapa Anda mengatakan itu? Tidak semua orang layak menjadi lawan saya. Anda hampir tidak memenuhi syarat. Hahaha. Qin Huaisheng hanya meliriknya dan berkata dengan dingin, kamu akan membayar atas kesombonganmu. Sampai jumpa di akhir. Dua teratas pada dasarnya sudah diputuskan, dan hanya tempat ketiga yang tersisa. Lan Wancheng juga kalah, dan hanya Zhao Kai yang tersisa. Apa yang dia hadapi adalah pria yang baru saja disingkirkan oleh Gu Chen. Meskipun dia tidak memuntahkan darah, kekuatan internal telah merusak 8 meridian tambahan. Jika dia tidak menggunakan kekuatannya, dia akan baik-baik saja. Begitu dia menggunakan kekuatannya, dia akan langsung memuntahkan darah. Setengah jam kemudian, Zhao Kai dan pria itu berada di jalan buntu, tetapi ketika kedua belah pihak hendak mengeluarkan seluruh kekuatan mereka, energi sejati pria itu tiba-tiba mengalir kembali dan dia memuntahkan seteguk darah di tempat. Tubuh orang itu juga langsung jatuh ke bawah. Cepat! Selamatkan orang! Seru seorang pria berjubah hitam. Beberapa murid Sekte Naga dan Harimau melangkah maju dan membawa pria itu pergi. Dia terlihat kelelahan, Gu Chen menatap Zhao Kai yang berdiri di atas panggung dan mengacungkan jempolnya. Namun detik berikutnya, dia memuntahkan seteguk darah ke lantai. Meski tidak langsung terjatuh, sepertinya ia mengalami luka dalam. Setelah 100 hari menegangkan otot dan tulang seseorang, tidak akan rugi jika datang ke Sekte Naga dan Harimau untuk mengambil kembali barang-barang ini, tetapi jika dia tidak bisa mendapatkannya, itu akan menjadi kerugian yang nyata. Zhao Kai dan Zhang Xiaotian, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka adalah tangan kanan Gu Chen. Mereka berdua kuat dan biasanya dapat menyelesaikan tugas apapun yang Gu Chen tugaskan dengan cepat. Hanya untuk mendapatkan telur Phoenix dan 5 rumput beracun, ketiganya menderita luka dalam dengan tingkat yang berbeda-beda. Kembali ke penonton. Tuan muda, tempat ketiga. Diamankan. Zhao Kai menutupi dadanya dan menghela nafas pelan. Bersambung.